Salam dan bahagia adik-adikku yang terkasih. Pada saat ini kita akan mempelajari materi hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia yang pertama adalah hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Ini orangnya. Bunyinya, dalam suatu reaksi kimia, massa zat sebelum dan sesudah reaksi tidak berubah. Jadi itu bunyi hukum Lavoisier, atau bisa disebut bahwa dalam suatu reaksi kimia, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama atau tidak berubah. Contoh soal. Dalam tabung tertutup ditimbang 32 gram belerang dan 63,5 gram tembaga. Setelah dicampur lalu dipanaskan dalam tabung tertutup dan reaksi berjalan sempurna, maka terjadi zat baru, yaitu tembaga 2 sulfida sebanyak 95,5 gram. Gunakan data tersebut untuk menguji berlakunya hukum Lavoisier. Nah, kita lihat. Reaksinya adalah tembaga tadi itu Cu, belerang itu S, jadi Cu direaksikan dengan S menghasilkan CuS. CuS ini adalah tembaga 2 sulfida. Nah, Anda lihat, sebelum reaksi belerangnya 32 gram. Kemudian tembaganya 63,5 gram. Setelah direaksikan didapat 95,5 gram. Nah, Anda lihat massa total sebelum reaksi itu 32 ditambah 63,5 sama dengan 95,5 gram. Nah, massa total setelah reaksi dia dapat 95,5 gram. Jadi kesimpulannya apa? Hukum Lavoisier berlaku karena massa zat sebelum dan sesudah reaksi tetap. Contoh yang kedua. Pada pembakaran 12 gram magnesium dengan 10 gram gas oksigen dihasilkan 20 gram magnesium oksida dan sisa gas oksigen sebanyak 2 gram. Gunakan data tersebut untuk menguji berlakunya hukum Lavoisier. Nah, kamu lihat reaksinya, magnesium itu Mg, oksigen itu O2. Sedangkan magnesium oksida itu adalah MgO. Nah, kamu lihat magnesium sebelum reaksi ada 12 gram. Kemudian gas oksigen ada 10 gram. Kemudian magnesium oksidanya 20 gram. Zat sisanya 2 gram. Nah, kamu lihat massa total sebelum reaksi 12 ditambah 10 sama dengan 22 gram. Kemudian massa total setelah reaksi adalah 20 ditambah 2 menjadi 22 gram. Jadi sebelum 22, sesudah juga 22. Berarti kesimpulannya apa? Hukum Lavoisier berlaku karena massa zat sebelum dan sesudah reaksi tetap. Contoh yang ketiga. Dalam suatu cawan porselin direaksikan 130 gram tembaga dengan 64 gram belerang. Berapa gram tembaga 1 sulfida yang dihasilkan? Jika diketahui massa tembaga yang tidak bereaksi adalah 3 gram. Nah, kita lihat persamaan reaksinya adalah tembaga dari Cu, belerangnya adalah S. Tembaga sulfida menjadi Cu2S. Nah, kamu lihat massa sebelum reaksi Cu-nya 130 gram, S-nya 64 gram. Terus Cu2S-nya kita belum tahu berapa gram. Sisanya berapa? 3 gram. Berarti bagaimana? Nah, kamu lihat massa total sebelum reaksi
harus sama dengan massa total setelah reaksi. Otomatis 130 tambah 64 sama dengan X ditambah 3. Berarti X ini sama dengan berapa? 130 ditambah 64 dikurangi 3 sama dengan berapa? 191 gram. Oke, itu hukum yang pertama. Sekarang hukum yang kedua. Hukum yang kedua namanya hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Nah, ini wajah dari Proust. Anda lihat bunyi hukumnya, dia katakan apa? Perbandingan massa unsur-unsur yang membentuk suatu senyawa selalu tetap. Contohnya, perbandingan C dan O dalam CO2 selalu 3:8. Atau perbandingan massa H dan O dalam H2O selalu 1:8. Kemudian perbandingan C, H, dan O dalam asam cuka selalu 6:1:8 dan sebagainya. Nah, kita lihat contoh. Contoh yang pertama, pada percobaan pembuatan senyawa tembaga 2 sulfida, tembaga dicampurkan dengan belerang, kemudian dipanaskan. Dari hasil pengamatan diperoleh data sebagai berikut. Pada percobaan yang pertama, massa tembaga 1, massa belerang 0,5. Perbandingannya bagaimana? 1:0,5. Berarti menjadi apa? 2:1. Percobaan kedua, tembaganya 2 gram, belerangnya 1 gram. Jadinya menjadi berapa? 2:1. Tetap 2:1. Sekarang ketiga, tembaganya 3, belerang 1,5. Perbandingan bagaimana? 3:1,5 sama dengan 2:1. Terus, percobaan keempat, tembaganya 4 gram, belerangnya 2 gram. Jadi 4/2 berapa? Sama dengan 2:1. Kemudian percobaan kelima, tembaganya 5 gram, belerangnya 2,5. Berarti tetap berapa? 2:1. Kesimpulannya bagaimana? Berarti perbandingan massa tembaga dan belerang yang membentuk tembaga 2 sulfida selalu 2:1. Hal ini memenuhi hukum Proust. Contoh yang kedua, air terbentuk dari unsur hidrogen dan oksigen dengan perbandingan 1:8. Apabila tersedia 4 gram hidrogen, berapa gram oksigen yang diperlukan agar seluruh hidrogen habis bereaksi membentuk air? Nah, Anda lihat. Perbandingan massa hidrogen dan oksigen tadi berapa? 1:8. Itu dari soalnya. Massa hidrogen berapa? Dari soal 4 gram. Massa oksigennya bagaimana? Jadi 1:8 menjadi 8/1 kali 4. Sehingga oksigennya berapa? 32 gram. Jadi massa oksigen yang dibutuhkan adalah 32 gram. Contoh yang ketiga, belerang sebanyak 32 gram tepat bereaksi dengan sejumlah gas oksigen membentuk 8 gram senyawa belerang trioksida. Tentukan perbandingan massa belerang dan oksigen yang terdapat dalam belerang trioksida. Nah, Anda lihat. Massa belerang berapa? 3,2 gram. Massa belerang trioksida 8 gram. Berarti massa oksigennya berapa? 8 dikurangi 3,2 sama dengan berapa? 4,8 gram. Jadi perbandingannya bagaimana? Belerang banding oksigen, belerangnya 3,2, oksigennya 4,8. Jadi 3,2 dibanding 4,8 menjadi berapa? 2,3. Jadi dikecilkan, usahakan dikecilkan untuk mendapatkan angka yang bulat.
Itu tadi hukum yang kedua. Sekarang hukum yang ketiga adalah hukum Dalton atau hukum perbandingan perganda. Itu wajah dari Dalton. Kira-kira siapa yang wajahnya mirip Dalton itu? Nah, bunyinya Dalton mengatakan bahwa apabila dua macam unsur membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka perbandingan massa unsur yang mengikat sejumlah yang sama unsur yang lain merupakan bilangan bulat dan sederhana. Saya ulangi, apabila dua macam unsur membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka perbandingan massa unsur yang mengikat sejumlah yang sama unsur yang lain merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya misalnya unsur N dan O dapat membentuk senyawa NO, N2O3, NO2, N2O5. Maka perbandingan unsur O yang mengikat sejumlah sama unsur N adalah 2 banding 3 banding 4 banding 5. Jadi 2, 3, 4, dan 5 itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nah, kita lihat di sini contoh. Contoh misalnya unsur nitrogen dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa yang data sebagai berikut. Senyawa pertama, nitrogennya 28, oksigennya 32 gram. Senyawa yang kedua, nitrogennya 28, oksigennya 64. Gunakan data tersebut untuk menguji berlakunya hukum Dalton. Nah, kamu lihat unsur yang pertama 28 dibanding 32. Jika dikecilkan menjadi apa? 7 banding 8. Karena 7 kali 4 28, 32 8 kali 4 32. Nah, terus yang kedua 28 banding 64 dikecilkan dengan 7. Berarti kamu lihat 28 bagi 4 7, 64 bagi 4 16. Jadi perbandingan massa oksigen yang mengikat sejumlah nitrogen yang sama adalah berapa? 8 banding 16 atau 1 banding 2. Jadi karena nitrogennya sama-sama 7, jadi oksigennya adalah 8 banding 16 atau 1 banding 2. Jadi perbandingan massa oksigen antara senyawa 1 dan senyawa 2 merupakan bilangan bulat dan sederhana sehingga memenuhi hukum Dalton. Oke, soal yang berikut. Unsur karbon dan oksigen dapat membentuk dua macam senyawa dengan data sebagai berikut. Senyawa pertama CO, massa karbonnya 0,12, massa oksigennya 0,16 gram. Sekarang CO2, massa karbonnya 0,24 gram, massa oksigennya 0,64 gram. Gunakan data tersebut untuk menguji berlakunya hukum Dalton. Nah, kita lihat. Pertama, CO. Perbandingan massa karbon banding oksigen. 0,12 banding 0,16 itu sama dengan berapa? 3 banding 4. Terus CO2-nya 0,24 banding 0,64. Jika dibulatkan menjadi berapa? 3 banding 8. Jadi, perbandingan massa oksigen yang mengikat sejumlah unsur karbon yang sama adalah berapa? Karena ini sama-sama 3, berarti oksigennya berapa? 4 banding 8. Otomatis berapa? 4 banding 8 itu jika dikecilkan menjadi 1 banding 2. Jadi kesimpulannya apa? Hukum Dalton berlaku karena perbandingan massa oksigen antar senyawa 1 dan senyawa 2 merupakan bilangan bulat dan sederhana. Yang berikut apa? Hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Nah, lihat ini wajah dari Gay-Lussac. Dia katakan apa? Apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas yang bereaksi
dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Dalam reaksi kimia, perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Dalam hal ini koefisien reaksi. Contoh, pada reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen menghasilkan uap air. Berapa liter gas oksigen yang diperlukan dan berapa liter uap air yang dihasilkan apabila gas hidrogen yang direaksikan sebanyak 12 liter. Kita lihat yang pertama reaksinya, hidrogen itu H2, oksigen itu O2, sehingga 2H2 tambah O2 dalam keadaan gas menghasilkan 2H2O dalam keadaan gas. Perbandingan volumenya Anda lihat, koefisien depannya 2, O itu koefisiennya 1, H2O itu koefisiennya 2, berarti 2:1:2. Sekarang volume hidrogennya berapa tadi? 12 liter. Berarti O-nya berapa? Berarti 1/2 kali 12. Dapatnya berapa? 6 liter. Sekarang H2O, dia punya koefisiennya kan 2. Berarti 2 bagi 2 kali 12 sama dengan berapa? Dapatnya 12. Karena perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Jadi, volume gas oksigen yang diperlukan adalah 6 liter, sedangkan uap air yang dihasilkan adalah 12 liter. Nah, contoh soal yang kedua. Pada temperatur dan tekanan yang sama, direaksikan 30 ml gas hidrogen dengan 10 ml gas nitrogen menghasilkan gas amoniak. Tentukan jumlah volume gas amoniak yang terbentuk. Anda lihat. Pertama reaksinya, kamu lihat hidrogen itu H2, nitrogen itu N2, amoniak itu NH3. Sehingga reaksinya menjadi apa? 3H2 tambah N2 menghasilkan 2NH3. Anda lihat dia punya dua, 1, 2. Nah, belerang dioksidannya 2 liter, otomatis oksigennya berapa? 1/2 kali 2 liter sama dengan 1 liter. SO3-nya berapa? 2 bagi 2 kali 2 liter sama dengan 2 liter. Jadi volume gas belerang trioksida yang terbentuk adalah 2 liter. Nah, yang berikut kita lihat menerapkan hukum Kay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Nah, ini Amedeo Avogadro bacanya seperti ini. Kamu lihat, Kay-Lussac katakan apa? Apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Saya ulangi hukum Kay-Lussac. Apabila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana.
Kemudian, hipotesis Avogadro dikatakan apa? Pada suhu dan tekanan yang sama, maka semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Nah, kita lihat contoh. Pada suhu dan tekanan tertentu, 2 liter gas nitrogen mengandung 8 kali 10 pangkat 22 molekul. Berapa molekul yang ada pada 10 liter gas amonia jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama? Maka melihat, ingat rumusnya tadi, pada suhu dan tekanan yang sama, setiap gas yang volumenya sama mempunyai jumlah molekul yang sama. Maka ingat, 2 liter, dia jumlah molekulnya adalah 8 kali 10 pangkat 22. Nah, berarti 2 liter gas amonia juga jumlah molekulnya sama, 8 kali 10 pangkat 22 molekul. Nah, berarti kalau 10 liter menjadi bagaimana? 10 bagi 2 kali 8 kali 10 pangkat 22 molekul. Dapatnya berapa? 10 bagi 2, 5. 5 kali 8, 40. Berarti 40 kali 10 pangkat 22 sama dengan 4 kali 10 pangkat 23 molekul. Contoh yang kedua. Pada suhu dan tekanan tertentu, 5 liter gas N2 mengandung 6 kali 10 pangkat 20 molekul. Berapa volume gas H2 yang mengandung 24 kali 10 pangkat 20 molekul pada kondisi yang sama? Nah, ingat teori tadi, bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, setiap gas yang volumenya sama mempunyai jumlah molekul yang sama. Jadi, kalau 5 liter gas N2, jumlah molekulnya tadi 6 kali 10 pangkat 20 molekul. Sekarang, 5 liter gas H2 juga sama jumlah molekulnya, yaitu berapa? 6 kali 10 pangkat 20. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau 24 kali 10 pangkat 20 molekul H2, berapa liter? Berarti 24 kali 10 pangkat 20 per 6 kali 10 pangkat 20 dikali 5 liter. 24 bagi 6 berapa? 4, toh? Sehingga sama dengan 4 kali 5 liter sama dengan 20 liter. Oke. Contoh yang berikut. Berapa liter gas oksigen yang diperlukan untuk membakar sempurna 5 liter gas CH4 yang mengandung 1 kali 10 pangkat 20 molekul? Reaksi tersebut diukur pada temperatur dan tekanan yang sama dengan persamaan reaksi. CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Berapa jumlah molekul H2O dihasilkan? Nah, Anda lihat, yang pertama persamaan reaksinya tadi seperti yang ditulis di atas itu, CH4 dalam keadaan gas direaksikan dengan oksigen dalam keadaan gas menghasilkan CO2 dalam keadaan gas dan H2O dalam keadaan gas. Ingat koefisiennya 1 banding 2 banding 1 banding 2. Nah, itu. Jadi CH4-nya 1, O2-nya 2. Berarti kalau volumenya CH4-nya 5 liter, berarti volume O2-nya berapa? 10 liter. Nah, H2O-nya berapa? 10 liter. Kemudian, kalau CH4-nya 1 kali 10 pangkat 20, berarti H2O-nya berapa? 2 kali 10 pangkat 20. Karena perbandingan koefisiennya adalah CH4 banding H2O adalah 1 banding 2. Jadi, volume gas oksigen yang diperlukan adalah berapa? 10 liter. Jumlah molekul H2O dihasilkan berapa? 2 kali 10 pangkat 20 molekul. Oke, untuk hari ini kita cukup dulu. Nanti minggu depan kita belajar tentang konsep mol. Selamat sore.